Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun Anda berada. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan saya ceritakan ataupun akan saya bahas tentang resiko kerja di Indomaret. Jadi pada kesempatan kali ini saya sedang beres-beres ya teman-teman di kosan, dikarenakan ada mutasi ataupun perpindahan toko. Nah, ini adalah sebuah resiko mungkin ataupun sebuah keharusan yang harus kita alami ketika kita bekerja di Indomaret. Nah, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang belum masuk ataupun buat teman-teman yang belum proses panjang di Indomaret, boleh dipikir-pikir terlebih dahulu. Kalau misalkan kalian nggak mau menerima ataupun nggak mau mengalami kegiatan seperti ini, kayak baru berapa bulan dimutasi lalu dipindahkan ke toko yang lebih jauh dari rumah, ataupun baru ngekos lalu dimutasi lagi dipindahkan lagi, ya mungkin bisa dipikir-pikir bahwa mau lanjut kerja ataupun enggak. Nah, jadi apa ya, sebenarnya resiko di Indomaret itu bukan pindah aja ataupun bukan mutasi aja, akan tetapi masih banyak yang lainnya. Cuman pada kesempatan video kali ini saya hanya ingin sharing saja bahwasanya eh, bulan ini, itu bulan Mei ini, pertama awal Mei ini saya kebetulan dimutasi gitu. Jadi kita ceritakan aja gitu di YouTube kan. Nah, buat teman-teman yang ingin kerja di Indomaret ya semangat. Buat teman-teman yang selalu nyari kerja ya tetap semangat, kerja apapun itu semoga sukses selalu. Nah, lalu kalau misalkan di Indomaret itu, kita itu proses panjang itu dimulai dari psikotes. Nah, jadi selain pendaftaran ya, kalau pendaftaran mah itu mah kerja kemanapun kan pasti ada ya, pasti mengalami kayak membuat lamaran kerja, kayak nyiapin kayak apa namanya, nyiapin berkas-berkas kayak SKCK, terus apa namanya kayak surat kesehatan dokter dan yang lain sebagainya. Dan itu ya memang melelahkan teman-teman. Akan tetapi kalau misalkan kita ngelakoninnya dengan dengan sepenuh hati ya insya Allah lah enggak gitu. Nah, kalau misalkan nanti setelah berkas-berkasnya banyak, maksudnya setelah berkas-berkasnya lengkap, baru kita ngedaftar. Dan kebetulan kalau di Indomaret itu eh, gampang ya. Artinya gampang itu kita itu cukup melalui link, dan linknya itu sudah ada di tutorial sebelumnya. Dan itu saya jelaskan dengan lengkap sekali. Jadi gimana caranya. Hanya saja saya tidak menuliskan data saya saja di tutorial tersebut, dikarenakan ya percuma. Soalnya saya kan udah jadi udah kerja gitu di Indomaret. Nah, lalu kalau misalkan kita itu setelah itu lalu kita itu harus mengikuti tahap psikotes tadi ya. Setelah psikotes ya intinya psikotes itu kayak ngerjain soal-soal ataupun tugas-tugas kayak gitu. Nah, setelah lulus itu, kalau lulus ya, kalau misalkan kita nggak lulus ya mohon maaf, paling harus ulangi lagi. Kalau misalkan udah psikotes lalu kita mengikuti tes interview. Nah, interview itu kita itu ya kayak ditanya-tanya lah intinya tentang kesiapan kita untuk kerja di Indomaret. Nah, kalau misalkan lulus interview, kita itu bukan hanya bukan langsung kerja gitu kan, tetapi kita masih ada satu tahapan lagi, yaitu tes training. Jadi training itu selama 10 hari. Di sana kita diberikan bekal ataupun materi dan pembelajaran bagaimana kita itu bekerja di Indomaret gitu, dari ngasirin, dari cara cara kerjanya kayak gimana, peraturannya, SOP dan yang lain sebagainya. Setelah itu kalau misalkan kita sudah training, kita itu nanti di akhir-akhir itu ada yang namanya OJT atau on the job street itu. Jadi kita itu kayak PKL lagi lah intinya. Nah, di situ adalah seakan-akan tahap terakhir. Akan tetapi itu tuh belum juga. Jadi kan panjang tuh kan penjelasannya. Jadi nah, setelah itu kita itu harus PKWT. Nah, baru setelah PKWT esoknya kita itu memberikan surat apa namanya, surat pengantar dari training center, dari DC. Kita itu ditempatkan di mana, dan kita itu tidak bisa memilih tempat yang kita inginkan. Kita itu harus menerima dengan lapang dada, harus bisa ikhlas kita ditempatkan dimanapun. Kalau misalkan kita jauh dari rumah ya gimana lagi, itu adalah keputusan kita, karena kan kita sudah tanda tangan kontrak. Kalau misalkan kita ditempatkan di yang dekat
rumah ya alhamdulillah. Kalau misalkan kita ditempatkan di luar domisili ya gimana lagi, harus mau gitu. Seperti saya halnya ini, saya kan ditempatkan di domisili saya, akan tetapi ya dikarenakan banyak faktor yang tidak bisa membuat saya diam di rumah, kayak nggak ada motor itu kan permasalahan masing-masing gitu kan ya, nggak ada motor ataupun nggak ada jemputan dan yang lain sebagainya, saya itu harus ngekos gitu. Nah ini kebetulan saya di kos ya, mohon maaf ya keadaannya berantakan, di kos seadanya lah, cuma 400.000. Dan selain itu saya itu dipindahkan lagi. Nah maka dari itu repot juga kan, kayak harus beres-beres kos lagi. Kalau misalkan saya nih sekarang kan dipindahkan ke tempat yang lebih jauh, maka selain itu transportasinya lebih jauh lagi, lalu saya itu harus pindah kos lagi, harus bayar kos lagi di sana yang baru. Dan menurut saya ini sangatlah resiko banget gitu buat kalian yang mau ataupun yang kalau nggak siap ya gimana lagi gitu kan, bingung juga. Nah ini menurut saya resiko yang sangat berat kalau misalkan kita nggak bisa menerima ini semua. Jadi buat teman-teman, saya pada kesempatan video kali ini hanya sharing santai aja, hanya sharing tentang pekerjaan kita di Indomaret. Kedepannya akan saya ceritakan ataupun akan saya bahas tentang pekerjaan yang baik lah, maksudnya pekerjaan yang cocok buat anak muda. Jadi sekarang kan zamannya zaman elit ya, zaman milenial, serba gampang dan serba ada dengan handphone. Ya mungkin kita itu bisa bekerja lewat itu juga gitu, bisa bekerja lewat apa namanya, bisa bekerja menggunakan internet seperti itu. Nah nanti akan kita sharing-sharing ataupun akan kita bahas untuk kedepannya dengan like, comment, dan subscribe kalian, maka kita itu akan berkembang. Nah maka dari itu saya katakan ataupun saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, pada hari ini YouTube Duru Napis ataupun tentang pekerjaan ini sudah mencapai 1000 subscriber. Saya ucapkan terima kasih banyak dikarenakan dukungan kalian semua. Maka dari itu akan saya lebih kembangkan lagi channelnya. Nah jadi untuk pekerjaan di Indomaret ini sebenarnya nggak nguntung-nguntungin amat ataupun nggak bisa menjanjikan amat, akan tetapi ya bisalah untuk menjalani kehidupan sehari-hari, buat bekal dan yang sebagainya seperti itu. Nah mungkin hanya sekian video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Coba komen di kolom komentar kalian kedepannya mau cerita ataupun dibikinkan video apa, supaya kita saling support, supaya kita saling memberikan memberikan informasi lah ya. Kalaupun misalkan mau tetap ataupun mau tanya-tanya tentang Indomaret, nanti kalau misalkan saya tahu akan saya bahas. Kalau misalkan saya kurang paham ataupun belum ngerti, mungkin akan saya tanyakan ke teman-teman saya yang lebih lama kerjanya gitu, dan atasan-atasan saya. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.